Pada video ini, kita akan membahas mengenai besaran vektor. Terdapat dua besaran fisika. Pertama adalah besaran skalar, kedua adalah besaran vektor. Besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai. Sebagai contoh, suhu tubuh manusia. Kita hanya membutuhkan sebuah nilai untuk menyatakan suhu tubuh manusia. Kedua, massa benda. Ketiga adalah volume benda. Sementara itu, besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Sebagai contoh, kecepatan gerak sebuah mobil. Pada contoh ini kita memiliki mobil A bergerak dengan kecepatan 5 meter per detik ke arah utara, dan mobil B bergerak dengan kecepatan 5 meter per detik ke arah barat. Walaupun besarnya kecepatan dari kedua mobil tersebut sama, namun karena arahnya berbeda, maka kecepatan dari kedua mobil tersebut pun juga berbeda. Secara matematis, besaran vektor dapat dituliskan dengan dua cara. Pertama, dengan menggunakan huruf besar yang diberi tanda panah di atas huruf tersebut. Kedua, penulisan dengan huruf kecil dan dicetak tebal. Pada video ini, kita akan menggunakan cara yang pertama, karena lebih mudah dalam membedakan dengan besaran skalar biasa. Simbol matematis untuk menyatakan besarnya vektor dapat dilakukan dengan pemberian dua garis vertikal yang mengapit simbol vektor ini. Sebagai contoh yang kita lihat, di mana kita memiliki besar vektor A sama dengan 5. Vektor juga seringkali digambarkan secara diagram dengan tanda panah. Di sini kita menggambarkan vektor A sebagai contoh. Ujung vektor kita namakan ekor vektor, dan ujung yang memiliki panah dinamakan kepala vektor. Panjang dari garis panah ini sama dengan besar dari vektor tersebut, sementara arah tanda panah ini menunjukkan arah dari vektor. Misalkan, terdapat vektor B yang memiliki besar dan arah yang sama dengan vektor A. Maka, kita dapat menuliskan secara matematis vektor A sama dengan vektor B. Berikutnya, kita memiliki vektor C, di mana vektor C memiliki besar yang sama dengan vektor A, namun arahnya berlawanan dengan vektor A. Maka, secara matematis dapat dituliskan bahwa vektor C tidak sama dengan vektor A, dan vektor C sama juga dengan minus dari vektor A. Lalu, kita juga memiliki vektor D yang arah dan besarnya tidak sama dengan vektor A. Maka, vektor D tidak sama dengan vektor A. Di sini, kita akan membahas sudut antara kedua vektor, atau juga sering dinamakan sudut apit. Sebagai contoh, kita memiliki dua vektor A dan D. Bagaimana mencari sudut antara kedua vektor ini? Caranya, kita hubungkan ekor dari kedua vektor sehingga saling berhimpit. Perlu diperhatikan bahwa besar dan arah kedua vektor ini tidak berubah saat kita menghubungkan ekor-ekornya. Sudut apit antara kedua vektor ini diberikan dengan notasi variabel theta. Selain menghubungkan ekor-ekornya, kita juga dapat memperoleh sudut apit dengan menghubungkan kepala-kepala vektor. Dapat dengan mudah diamati bahwa kedua cara ini akan memberikan besar sudut apit yang sama. Contoh lain, kita memiliki vektor C dan B yang diberikan pada gambar. Maka, sudut apit antara vektor ini diperoleh juga dengan menghubungkan ekor-ekor. Kita namakan sudut apitnya dengan simbol beta. Terdapat tiga operasi vektor yang akan kita bahas pada video ini. Pertama adalah penjumlahan antara vektor, kedua pengurangan vektor, ketiga adalah perkalian vektor. Beberapa jenis perkalian vektor yang kita akan gunakan adalah perkalian antara besaran skalar dengan besaran vektor. Kedua, perkalian antara vektor dengan vektor yang dapat dibagi dua, yaitu perkalian dot atau dot product vektor dan perkalian silang atau cross product vektor. Penjumlahan vektor dengan vektor akan menghasilkan besaran vektor. Di sini kita menuliskan secara matematis penjumlahan antara vektor A dan vektor D menghasilkan vektor R. Sudut apit antara kedua vektor adalah theta. Bagaimana kita menggambarkan vektor R yang merupakan hasil penjumlahan kedua vektor ini? Caranya adalah kita dapat memindahkan vektor D tanpa mengubah arah dan besarnya sehingga ekor vektor D berhimpit dengan kepala vektor A. Lalu, vektor R dapat diperoleh dengan membuat garis panah yang dimulai dari vektor A sampai kepala vektor D seperti yang kita lihat di sini. Dengan adanya sifat komutatif di mana vektor R sama dengan A tambah D dan juga sama dengan D ditambah A, kita pun mengamati bahwa vektor R dapat juga dicari dengan menghubungkan ekor dari vektor A dengan kepala vektor D. Perlu diingat bahwa arah dan besar vektor A dan D harus tetap sama saat kita menghubungkan kedua vektor ini. Kita lihat terdapat 4 vektor, yaitu vektor A, B, C, dan D.
Misal, vektor R adalah hasil penjumlahan dari keempat vektor ini. Untuk menggambar vektor R, kita dapat menghubungkan ekor dan kepala dari vektor-vektor ini seperti yang kita lihat pada gambar tersebut. Sebelumnya, kita telah mencari vektor resultan dari penjumlahan dengan metode grafis. Sekarang kita akan coba menghitung besar dan arah dari vektor resultan ini. Salah satu cara adalah dengan menggunakan rumus segitiga istimewa. Untuk menggambar vektor R, kita geser ekor A sehingga berimpit dengan kepala vektor D. Coba yakinkan bahwa sudut apit theta dapat juga digambarkan seperti pada gambar di sebelah kanan. Maka, vektor R diperoleh dengan menghubungkan titik awal, yaitu ekor D, dengan kepala A. Sudut alfa adalah sudut apit antara vektor R dengan vektor D. Jadi, untuk menyatakan arah vektor R, kita dapat menggunakan acuan terhadap vektor D. Kita juga dapat menyatakan arah vektor R terhadap vektor A. Pada gambar ini, sudut apit antara vektor R dengan A diberikan oleh variabel delta. Besarnya vektor dapat diperoleh dengan rumus ini, di mana theta adalah sudut apit kedua vektor. Sementara, arah dari vektor R diperoleh dari rumus kedua. Untuk mengingat rumus kedua ini sangatlah mudah. Jika kita lihat pola rumus ini adalah panjang sisi pertama dari segitiga dibagi dengan sinus dari sudut di depan sisi pertama ini sama dengan panjang sisi kedua dibagi dengan sinus dari sudut di depan sisi kedua, dan seterusnya untuk sisi lainnya. Di sini kita lihat bahwa di depan sudut alfa adalah vektor A, sehingga pertama kita memiliki besarnya A dibagi dengan sinus alfa sama juga dengan besarnya vektor R dibagi dengan sinus 180 derajat minus theta. Ingat bahwa di depan sisi vektor R terhadap sudutnya adalah 180 derajat minus theta. Dan juga sama dengan besarnya vektor D dibagi dengan sinus sudut di depan vektor D tersebut yang kita namakan delta. Perlu diketahui juga bahwa sinus 180 derajat minus theta sama juga dengan sinus theta. Sekarang, kita akan membahas pengurangan vektor, di mana vektor R adalah vektor A dikurangi dengan vektor D. Operasi pengurangan dapat dituliskan sebagai penjumlahan dari inverse vektor. Misal vektor A dan D ditunjukkan seperti pada gambar ini. Inverse dari vektor D adalah vektor yang besarnya sama dengan vektor D namun arahnya berlawanan dengan vektor D. Maka, vektor R dapat dicari dengan menjumlahkan vektor A dengan vektor minus D. Untuk mencari besarnya vektor R, hasil pengurangan antara A dengan D, kita dapat menggunakan rumus penjumlahan. Ingat, pengurangan dapat dituliskan sebagai penjumlahan dengan inverse vektor. Pada gambar ini, kita lihat theta adalah sudut apit antara A dan D. Lalu, vektor minus D memiliki besar yang sama dengan D, namun berlawanan arah dengan D. Gamma adalah sudut apit antara A dengan minus D. Dari gambar, kita bisa lihat juga gamma adalah 180 derajat minus theta, dan besarnya vektor D sama juga dengan besarnya vektor minus D. Maka penjumlahan antara A dengan minus D yang menghasilkan vektor R, seperti kita lihat pada gambar, untuk menghitung besarnya R dapat digunakan rumus penjumlahan vektor. Namun ingat, sudut apit yang kita gunakan adalah gamma, karena kita menjumlahkan vektor A dengan vektor minus D. Jika kita substitusi gamma dengan 180 derajat minus theta dan kita gunakan rumus cos dari 180 derajat minus theta sama dengan minus cos theta, maka rumus pengurangan vektor A dengan D adalah besarnya vektor R kuadrat
sama dengan besarnya vektor A di kuadrat tambah besarnya vektor D di kuadrat dikurangi 2 dikali besarnya vektor A dikali besarnya vektor D dikali dengan cosinus theta. Ingat, perbedaan dengan rumus penjualan vektor adalah kita memiliki tanda negatif di depan 2 kali A kali D kali cos theta. Untuk mencari arah vektor resultan hasil pengurangan, kita dapat menggunakan rumus segitiga. Pada gambar ini, dapat dengan mudah kita lihat pada segitiga yang dibentuk oleh vektor A minus D dan R memiliki sudut theta dan beta. Beta adalah sudut apit antara vektor A dengan vektor R. Maka, kita dapat menghitung sudut beta yang dapat digunakan untuk menyatakan arah vektor R dengan rumus ini. Karena di depan sudut beta adalah vektor minus D, yang panjangnya sama dengan vektor D, dan di depan sudut theta adalah vektor R, maka berlaku besarnya vektor D dibagi dengan sinus beta sama dengan besarnya vektor R dibagi dengan sinus theta. Vektor dapat dikalikan dengan besaran skalar yang juga menghasilkan besaran vektor. Di sini, kita mengalikan vektor D dengan besaran skalar K, di mana hasil perkalian adalah vektor R. Besarnya vektor R sama dengan absolut dari besaran skalar K dikali dengan besar vektor D. Arti tanda absolut adalah menghasilkan bilangan positif untuk bilangan negatif ataupun bilangan positif. Contoh, absolut dari minus 5 sama dengan absolut dari 5 sama juga dengan 5. Jika K positif, maka vektor R akan searah dengan vektor D. Contoh, untuk A sama dengan 2 dikali vektor D, maka vektor A memiliki arah yang sama dengan D dan panjang 2 kali dari vektor D. Contoh berikutnya adalah vektor B sama dengan 1,5 dikali dengan vektor D. Maka, vektor B memiliki arah yang sama dengan vektor D dan besarnya 1,5 kali dari besarnya vektor D. Jika K merupakan bilangan negatif, maka vektor R berlawanan arah dengan vektor D. Sebagai contoh, vektor C adalah minus 2 dikali dengan vektor D. Maka, vektor C memiliki arah yang berlawanan dengan D dan besar 2 kali dari vektor C. Pada bagian ini, kita akan memperkenalkan vektor satuan. Definisi ini akan berguna untuk memudahkan perhitungan pada operasi vektor. Vektor satuan adalah vektor yang besarnya satu satuan unit. Tergantung unit yang kita gunakan, kita dapat memiliki vektor satuan yang besarnya 1 cm, 1 meter, dan seterusnya. Vektor satuan I dan J adalah vektor satuan yang mengarah ke sumbu X dan Y positif. Penulisan vektor satuan biasanya menggunakan huruf kecil dan menggunakan lambang V terbalik atau hat. Pada gambar ini, kita memiliki dua aksis X dan Y yang saling tegak lurus atau ortogonal terhadap satu sama lain. Vektor satuan I dan J juga diberikan pada gambar. Penggunaan rumus segitiga dalam operasi penjumlahan dan pengurangan vektor akan lebih rumit tanpa diagram. Selain itu, jika menjumlahkan vektor lebih dari 2, perhitungan akan memakan waktu yang lama. Metode penguraian vektor pada dua sumbu aksis yang saling ortogonal atau tegak lurus akan mempermudah perhitungan operasi vektor. Sebagai ilustrasi penguraian vektor, perhatikan gambar berikut ini. Di sini, kita memiliki vektor D. Proyeksi vektor D pada aksis X dan Y akan memberikan vektor dx dan vektor dy, di mana vektor dx memiliki arah menuju sumbu X positif dan vektor dy memiliki arah menuju sumbu Y positif. Oleh karenanya, dapat dengan mudah dengan bantuan diagram, vektor D merupakan hasil penjumlahan antara vektor dx dengan vektor dy. Untuk mencari besarnya vektor dx dengan dy, kita dapat menggunakan rumus trigonometri segitiga. Misalkan sudut apit
antara vektor D dengan dx adalah theta, maka besarnya vektor dx sama juga dengan besarnya vektor D dikali dengan cos theta, dan besarnya vektor dy adalah besarnya vektor D dikali dengan sinus theta. Kita dapat menghitung besarnya komponen vektor, tapi bagaimana menentukan arah? Apakah vektor dx ke arah x positif atau ke arah x negatif? Untuk menjawabnya, kita lihat pada contoh berikut, di mana terdapat vektor D dengan besar 10. Sudut antara vektor ini dengan sumbu x positif adalah 60 derajat. Vektor D dapat dituliskan sebagai penjumlahan antara dua vektor yang saling tegak lurus, yaitu vektor dx dan vektor dy. Kita dapat menuliskan vektor dx sebagai perkalian antara skalar dengan vektor satuan i. Jika kita lihat dari segitiga yang dibentuk oleh vektor dx, dy, dan d, maka besarnya dx sama dengan besarnya d dikali dengan cos 60 derajat. Karena dx searah dengan vektor satuan i, maka dx sama juga dengan 5i. Dengan cara yang sama, kita dapat menghitung vektor dy dengan mencari besarnya vektor dy. Karena dy pun searah dengan sumbu y positif, maka besaran skalar yang dikalikan dengan vektor satuan j haruslah juga positif. Besarnya vektor dy dapat dengan menggunakan rumus trigonometri pada segitiga, yaitu besarnya vektor D dikali dengan sinus 60 derajat, maka vektor dy sama juga dengan 5 akar 3 dikali vektor satuan J. Pada contoh berikut, kita memiliki vektor D yang besarnya 10 dan sudut theta 60 derajat terhadap sumbu Y positif. Kita dapat memproyeksikan vektor D ini pada sumbu X dan Y untuk memperoleh komponen vektor pengurai dx dan dy. Kita lihat vektor dx memiliki arah ke kiri yang berlawanan dengan x positif. Oleh karenanya, vektor dx dapat dinyatakan dengan besaran skalar negatif dikalikan dengan vektor satuan i. Di sini, kita tambahkan negatif dan panjang d dikali dengan sinus 60 derajat. Maka vektor dx sama juga dengan minus 5 kali akar 3 kali vektor satuan i. Ingat, karena besaran skalar di sini adalah negatif, maka vektor dx berlawanan arah dengan vektor satuan i, sehingga vektor dx akan mengarah ke kiri yang sama seperti pada gambar. Sementara vektor dy memiliki arah yang sama dengan vektor satuan j yang mengarah ke sumbu y positif, maka vektor dy adalah besarnya vektor d dikali cos 60 derajat dikali dengan vektor satuan j, yaitu sama dengan 5j. Seperti telah dimukakan sebelumnya, operasi pada vektor dapat dengan mudah dilakukan jika kita melakukan penguraian vektor terlebih dahulu. Di sini kita akan melihat bagaimana penjumlahan atau pengurangan vektor dengan metode penguraian. Misal, vektor R merupakan resultan penjumlahan antara vektor A dengan D. Perhatikan pada gambar ini di mana kita memiliki vektor A dan D. Sebelum melakukan penjumlahan, kita uraikan terlebih dahulu vektor A yang akan menjadi vektor AX ditambah dengan vektor AY. Kita pun menguraikan vektor D menjadi vektor DX dan DY. Lalu dengan adanya sifat komutatif, kita dapat menjumlahkan vektor-vektor yang berada pada aksis yang sama terlebih dahulu. Pada contoh ini, kita menjumlahkan vektor DX dengan AX yang menghasilkan vektor RX. Lalu, kita jumlahkan vektor dy dengan vektor ay yang menghasilkan vektor ry. Vektor resultan R dapat digambarkan dengan menarik garis dari titik awal sampai titik akhir. Untuk meyakinkan diri, kita bisa lihat jika kita menjumlahkan vektor D dengan A secara langsung akan menghasilkan vektor resultan yang sama dengan metode penguraian. Pada contoh berikut, kita akan menjumlahkan 3 vektor, yaitu vektor A, C, dan D. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, untuk menjumlahkan ketiga vektor ini, kita terlebih dahulu menguraikan masing-masing vektor. Kita uraikan vektor A menjadi vektor AX ditambah AY, lalu vektor D menjadi vektor DX ditambah DY, dan vektor C menjadi vektor CX ditambah CY. Kita jumlahkan terlebih dahulu
vektor-vektor yang searah dengan sumbu X. Lalu, kita jumlahkan vektor-vektor yang paralel dengan sumbu Y. Vektor resultan R dapat ditarik dari titik awal sampai titik akhir. Di sini kita tetap membahas penjumlahan vektor seperti sebelumnya, namun kita akan coba menghitung hasil penjumlahan secara matematis. Misal, vektor A dapat diuraikan sebagai penjumlahan vektor AX dan AY yang memiliki komponen I dikurangi 5J. Lalu, vektor D pun dapat diuraikan dan dapat dituliskan sebagai 3I ditambah 2J. Lalu vektor C dapat diuraikan menjadi 3I ditambah 4J. Maka, penjumlahan ketiga vektor ini dapat dilakukan dengan menjumlahkan komponen-komponen pada masing-masing aksis. Dan hasil vektor D dan hasil penjumlahan adalah 7I ditambah J. Di sini kita akan membahas perkalian dot vektor. Perkalian dot antara A dan D akan menghasilkan besaran skalar. Dengan besarnya skalar tersebut adalah besarnya vektor A dikali dengan besarnya vektor D dikali dengan cos theta, di mana theta adalah sudut apit antara vektor A dengan D. Sebagai contoh, misal vektor A memiliki panjang 8 dan vektor D memiliki panjang 5, dan jika sudut apit antara kedua vektor adalah 60 derajat, maka A dot D sama juga dengan besarnya vektor A dikali besarnya vektor D dikali cos theta, yaitu sama dengan 8 dikali 5 dikali cos 60 derajat sama dengan 20. Perkalian dot vektor juga dapat dilakukan jika kita menguraikan vektor pada sumbu X dan Y. Pada gambar ini, kita lihat vektor satuan I dan vektor satuan J. Ingat, vektor satuan I adalah vektor yang memiliki besar 1 dan mengarah ke sumbu X positif, sementara vektor satuan J adalah vektor yang memiliki besar 1 dan mengarah ke sumbu Y positif. Kita dapat menghitung I dot I sama juga dengan besarnya I dikali besarnya I dikali dengan cos theta sama dengan 1. Ingat, sudut apit antara vektor I dan I adalah 0 derajat. J dot J pun dapat dihitung dengan cara yang sama yang akan memberikan nilai sama dengan 1. I dot J adalah 0 karena sudut apit antara I dan J adalah 90 derajat dan seperti kita ketahui, cos dari 90 derajat adalah 0. Kita akan coba menghitung perkalian dot vektor dengan menguraikan masing-masing vektor pada sumbu X dan Y. Lihat pada gambar, terdapat vektor A dan D, di mana sudut apit antara kedua vektor tersebut adalah 45 derajat. Perkalian dot vektor dapat dilakukan dengan menggunakan rumus. Pada gambar dapat dengan mudah kita lihat besarnya vektor A adalah akar kuadrat dari 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2, sementara vektor D memiliki panjang 2. Oleh karenanya, dengan menggunakan rumus perkalian dot, kedua vektor ini akan menghasilkan 4. Kita pun dapat menghitung dot produk vektor dengan menguraikan vektor A dan D terlebih dahulu. Dari gambar, jelas vektor A dapat ditulis sebagai 2i ditambah 2j dan vektor D adalah 2j. Maka dengan menggunakan sifat asosiatif, 2i dot 2j dijumlah dengan 2j dot 2j. Seperti kita ketahui, i dot j sama dengan 0 dan j dot j adalah 1, maka a dot t sama dengan 4. Cara ini lebih mudah untuk menghitung perkalian dot. Jika A adalah AXI ditambah AYJ dan vektor D adalah DXI ditambah DYJ, maka A dot T sama juga dengan AX dikali DX ditambah AY dikali dengan DY. Operasi perkalian vektor berikutnya adalah perkalian silang vektor atau cross product vektor. Hasil perkalian silang antara vektor juga akan menghasilkan besaran vektor. Di sini, vektor A dikali silang dengan vektor B menghasilkan vektor C. Pada gambar ini, kita memiliki sebuah permukaan di mana vektor A dan B berada.
Sudut apit antara vektor A dan B adalah theta. Maka, vektor C, hasil perkalian silang antara A dan B, memiliki arah yang dapat ditentukan dengan aturan tangan kanan. Vektor C akan tegak lurus terhadap permukaan di mana vektor A dan B berada. Besarnya vektor C ini dapat dihitung dari besarnya A dikali besarnya vektor B dikali dengan sinus theta, di mana theta adalah sudut apit antara kedua vektor. Untuk arah, gunakan aturan tangan kanan, di mana 4 jari selain ibu jari diarahkan searah dengan vektor A. Lalu bayangkan kita mengepal atau menutup keempat jari ini, di mana kita menutup keempat jari ke arah vektor B. Maka, arah vektor C ditentukan dari arah ibu jari. Demikian materi vektor. Jika ada komentar ataupun pertanyaan, dapat dituliskan pada komen-komen di bawah berikut. Terima kasih.